pendidikan kewarganegaraan, khususnya mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik pastinya sudah sering lihat kan, di gambar Garuda ini selain ada simbol-simbol mengenai Pancasila yang ada 5, di antara kaki Garuda ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini kita akan membahas mengenai itu. Sebelumnya, kalian pasti tahu kan apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika? Apa? Ya, benar banget. Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan seperti suku, agama, adat istiadat, bahkan sampai makanan dan bahasa daerah masing-masing yang jumlahnya ratusan bahasa. Setelah itu, walaupun berbeda-beda, semua warga negara Indonesia tetap satu bangsa dan harus hidup rukun. Kalau bertanya-tanya kenapa sih itu penting? Kalian pasti juga tahu dong mengenai singkatan dari NKRI Harga Mati, yang berarti kepanjangannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa harga mati? Karena kalau kita sudah menjadi satu kesatuan, kita akan menjadi negara yang kuat, yang tidak akan ada masalah, yang tidak akan ada orang yang bisa atau negara lain yang menginjak-injak kita. Selain itu, walaupun berbeda-beda, semua warga negara Indonesia itu harus tetap rukun, karena kita bisa lihat nih di lingkungan sekolah kita. Anak-anak kan pastinya kalau di kelas kita memiliki hobi, makanan, bahkan kulit dan agama yang berbeda-beda. Kalian tetap satu kelas dan satu teman di sekolahan. Begitu juga dengan Indonesia, walaupun banyak perbedaan tetapi tetap satu. Kalau tadi kita sudah membahas sekilas mengenai apa arti Bhinneka Tunggal Ika, sekarang kita akan membahas nih, apa aja sih bentuk-bentuk keberagaman Indonesia kaya akan keberagaman di lingkungan sekolah sendiri. Kita bisa menemukannya. Yang pertama, ada keberagaman suku, ada juga keberagaman agama, keberagaman budaya, kebiasaan, dan masih banyak lagi. Di sini Ibu memiliki ini adalah contoh keberagaman agama. Ada agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Ketika kita di kelas, anak-anak pastinya memiliki hobi yang berbeda. Ada yang suka olahraga, ada yang suka menggambar, dan ada suka, contohnya nih, kalau anak-anak makan makanan, ada yang pakai tangan, ada yang pakai sendok kan. Nah, itu adalah salah satu contoh keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau keberagaman suku nih, kalau dari anak-anak, adakah yang dari luar Jawa? Nah, Rara berasal dari Sunda. Itu adalah salah satu keberagaman suku yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya lagi kalau kebudayaan. Kalau kebudayaan ada yang mungkin kalau lebaran kita ada yang namanya padusan. Nah, kalau di sini kan ada padusan. Sebelum puasa kita ada padusan itu berenang, membersihkan diri sebelum bulan Ramadan. Itu termasuk keberagaman budaya. Dan masih banyak lagi. Selain itu kita akan membahas mengenai cara menghargai perbedaan. Contohnya, ketika di kelas kita tidak boleh mengejek perbedaan antara teman yang membawa makanan A, makanan B, atau bahkan pakaian, kebiasaan. Nah, itu adalah contoh keberagaman dan kita harus mentoleransinya. Contohnya lagi, kita harus menghormati ibadah teman. Contohnya, kalau teman lagi sholat, lagi berdoa, kita harus diam dan harus sopan ketika ada teman yang lagi melaksanakan ibadah. Contohnya lagi, ketika di kelas kita harus saling tolong menolong dan saling membantu. Nah, sekarang kita ke contoh kalau misalkan nih ada anak-anak atau ada teman sekelas yang jatuh. Kita nggak boleh menertawain ya, kita harus bantu teman kita supaya berdiri dan nggak merasa malu. Apalagi melihat latar belakangnya, no. Kita nggak boleh melihat latar belakangnya, kita harus membantu secara ikhlas. Karena ingat, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI harga mati. Selain itu, pentingnya hidup rukun itu tuh memiliki sangat banyak manfaat. Hidup rukun membuat kita nyaman belajar, bermain, dan bersahabat. Tanpa kerukunan, kita akan ada pertengkaran dan itu sangat tidak nyaman. Perbedaan pendapat yang tidak selesai akan
berefek ke ketika kita tadi bertengkar nih. Ketika kita nggak hidup rukun, maka ketika ada masalah kita akan sulit menyelesaikannya. Manfaatnya lagi, contohnya ketika kita di kelas, ketika kita nggak ada masalah, kita akan hidup, suasana kelas tuh akan lebih tenang dan belajar lebih menyenangkan, tidak ada lagi yang merasa tersisih. Kesimpulannya, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, Indonesia memiliki banyak keberagaman. Semboyan mengajarkan tetap bersatu meski berbeda, menciptakan kelas yang damai dan rukun, serta perbedaan bukan penghalang tetapi sesuatu yang harus disyukuri. Jadi cukup itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.